Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reddy Raharjo, SPD, NIP 1986 05 19 2022 211009. Unit kerja UPTD SPF SMP Negeri 5 Kota Tegal. Alamat Jalan Gatot Subroto nomor 1 Debong Kulon Kota Tegal. LPTK PPG dalam jabatan Universitas Pancasakti Tegal tahun 2023. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Good morning. Oke, thank you very much. Untuk pada hari ini, pembelajaran pada hari ini untuk mata pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran PPKN, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan anak semuanya duduk kembali. Gimana kabar kalian? Baik. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Siapa yang hari ini tidak berangkat? Roni Waroba ya? Ya, oke. Padahal Pak Reddy pada hari ini mau menerangkan tentang kearifan budaya lokal. Ya, keanekaragaman dan kearifan budaya lokal. Siapa saja? Roni sama siapa? Sudah, cuma satu. Roni. Ya, oke. Roni Warobai, nanti Pak Reddy masukkan ke daftar presensi. Yang lain masih semangat ya? Saya coba sekali lagi, masih semangat tidak? Semangatnya gimana anak-anak? Semangat pagi. Yes, luar biasa. I love you semua. I love you semua. Nah, untuk pertama pembelajaran pada hari ini ya tentang keanekaragaman budaya lokal. Sebelum kita ke pembelajaran, Pak Reddy mau menyampaikan di mana tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini untuk kita mengenal lebih dekat, kita memahami bagaimana keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, banyak sekali dari suku, agama, ras. Nah, itu kemarin waktu kebinekaan sudah saya terangkan. Sebelum ke PPT-nya terbuka, ada yang tahu enggak kalau yang namanya budaya lokal di Indonesia itu banyak sekali? Pernah lihat enggak? Budaya lokalnya? Pernah enggak? Nah, sebelum kita mulai kegiatan tersebut, kegiatan tentang budaya lokal, kita mau bersama-sama untuk bareng-bareng menyanyikan lagu, ya, lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa enggak? Oke ya, kita nyanyi lagu bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, di sini ketika kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, minimal kita sudah tahu kita tahu tentang adanya budaya. Ya, budaya.
budaya pemersatu melalui bahasa Indonesia. Budaya yang kita lakukan di sini, budaya selain ada budaya nasional, dasarnya adalah budaya lokal atau budaya daerah. Silakan LKS-nya dikeluarkan. Ayo, LKS-nya dikeluarkan. Kita buka di materinya, ya, di materinya tentang menghargai budaya lokal. Oke. Ya, ini sudah. Dari kita mempelajari budaya lokal, nah, di Tegal banyak sekali budaya lokal. Pernah dengar budaya lokal yang ada di Tegal enggak? Banyak sekali di Tegal. Ada ragam jajanan, ada ragam minuman tradisional, ya, ada ragam makanan, luar biasa di sini di Tegal. Ada berbagai makanan tradisional, ada budaya lokalnya di sini di Tegal. Apa saja coba? Anak-anak pada tahu enggak? Pernah lihat enggak? Nah, silakan dilihat PPT-nya. Dari tujuan di sini, tujuan menghargai budaya lokal di sini, kalian semua atau murid-murid atau dari peserta didik ini semua nanti mampu mengapresiasi terutama makanan tradisional, terutama produk dan jasa lokal daerahnya. Nih, bisa dilihat. Apresiasi makanan tradisional yang seperti apa? Di sini, Pak, di Tegal ada tempe bacem. Pernah dengar tempe bacem? Pak, di Tegal ada sate, mendunia kalau sate. Sate kambing di Tegal itu mendunia. Ya, sate kambing kok sate Tegal. Sate kambing yang dari Tegal itu terutama di Tirus, Samyase, itu rata-rata sudah mendunia, sudah menjadi makanan yang terkenal. Pernah makan sate tidak? Kemarin Pak waktu lebaran haji, yo gratis, dapat dagingnya gratis. Nah, minimal seperti itu. Katanya orang Tegal kalau bikin sate kambing itu enak, katanya. Nah, ini tujuannya. Kamu harus tahu yang namanya tujuan. Tujuan dari kita mempelajari budaya lokal. Nah, ini Pak, makanan. Pak, pecak tempe. Pak, sekarang ada yang namanya ayam geprek. Pak, itu dari mana? Oh, ayam geprek itu berasal dari, sebenarnya sebelum ada ayam geprek di Tegal juga ada tempe pecak. Iya kan? Ya. Pecakan. Iya, iya apa enggak? Ya. Pernah dengar ya? Apalagi kalau jam-jam segini pulang. Biasanya teman saya sama teman saya biasanya kalau pulang siang-siang, minum es teh manis. Terus tempe pecak, ada taugenya, sama sayur asem, enak enggak? Itu. Ya, pernah makan seperti itu enggak? Sebelum ada ayam geprek sudah ada tempe pecakan. Iya ya, di Tegal ya. Iya Pora. Nah itu. Terus kemudian, nah kita udah tahu ya apresiasi. Saya tanya, kalian pernah makan coipan enggak? Coipan. Saya pernah makan salah satu makanan produk orang Kalimantan. Ini kita bisa, tujuannya kita tahu ya di sini ya, akhirnya tahu ya. Oh, coipan orang Kalimantan. Oh, tempe pecak itu dari orang Tegal. Oh, ada kupat glebet dari Tegal. Tujuannya kan kita tahu, ya kan? Bisa memilah-milah ya. Oh, ini makanan orang Tegal. Oh, ini tariannya orang-orang Jawa Tengah. Oh, ini kalau di makanan ya. Kalau di makanan, kalau di tarian tadi kamu udah bisa membedakan. Paham ya? Terus kemudian, kupat glebet, nggak ada di daerah Bandung, nggak ada kupat glebet. Daerah Bandung, Jawa Barat, Cirebon nggak ada kupat glebet, adanya di Tegal. Kupat glebet dengan sate apanya ya? Bukur. Tahu bukur? Kerang, ya kan? Yang dimasak itu kemudian ditusuk, masukkan, kita campurkan jadi satu di glebetnya itu.
Katanya itu khasnya. Terus lengko. Lengko dari mana? Tegal. Iya kan? Lengko dari Tegal. Emang lengko dari mana? Orang tahu di Betawi ada gado. Ambelnya hampir sama kan? Ya, ambelnya hampir sama kan? Ada lagi ketoprak. Antara ketoprak dengan lengko sama apa tidak? Hampir sama, cuma bedanya kalau lengko tidak ada sounnya, kalau toprak ada soun atau mie bihun. Yo ya. Nah, seperti itu. Ini tujuan kita mempelajari. Sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, ada yang ditanyakan dari tujuan kita mempelajari makanan tradisional? Betty, ada yang ditanyakan? Sudah ditanyakan? Inan? Cukup. Oke. Sekarang kalau kalian tidak tanya, para dia yang tanya. Ya. Saya yang tanya. Salah satu ya, minuman yang asli dibuat dari orang Tegal ada. Diminum pas pada waktu kita dingin. Apa ya? Wedang jahe. Tapi namanya bukan wedang jahe. Bandrek biasanya. Bajigur. Pernah dengar ya? Bajigur pernah dengar enggak? Bajigur pernah dengar enggak? Nah, jahe dari santan, ada santannya ya, itu ada potongan kelapanya diminum. Paham ya? Paham ya? Kita mengenal yang namanya budaya lokal, kita mengenal yang namanya selain budaya lokal, kita mengenal yang namanya ini apa ya? Minuman khas. Kemudian di dalam apresiasi atau kita di dalam kegiatan persepsinya kita di dalam kegiatan ini ya, kita harus yang namanya menghormati atau menghargai budaya-budaya lokal yang ada di lingkungan sekolah. Budaya-budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar kita, di lingkungan masyarakat. Bukan hanya makanan saja. Kalau kita mengenal yang namanya makanan, ya otomatis karena kita setiap hari kita makan. Karena itu sebuah kebutuhan. Iya kan, Bibit? Bibit senang lengko enggak, Bit? Senang lengko. Sama gorengan ya, Bit ya? Ya? Senang ya? Saya senang lagi kalau ada ketoprak. Saya senang lagi kalau ada yang namanya. Tapi ini ada satu lagi pertanyaan. Di Tegal ada makanan khas. Sekarang jadi makanan khas. Dulunya orang bikin tidak sengaja. Namanya apa yo? Ngerti enggak? Jenisnya ponggol. Ponggol setan, betul sekali. Tuh. Ponggol setan. Orang nggak sengaja bikin yang namanya ponggol itu. Nah, ini kan tujuan kita mempelajari, ya kan? Tujuan kita mempelajari. Pak, kalau tahu gejrot dari mana? Tahu gejrot dari Cirebon. Nah, ini tadi bilang. Siapa ya, Mas? Wawan. Oh, Van. Lupa Van. Ya. Pak, ponggol setan. Ponggol setan itu berasal dari Tegal asli. Semarang nggak ada. Semarang tidak ada yang namanya ponggol setan. Cirebon lagi-lagi nggak ada. Ponggol setan yang punya orang Tegal. Karena pada waktu itu banyak kalau di Tegal itu rata-rata orang suka pada lek-lekan. Ya, kalau malam-malam pada lapar. Ya. Biasanya pas malam-malam pada lapar akhirnya ada yang jualan ponggol malam-malam. Itu kenapa dijuluki setan? Nah, jualannya malam. Nah, setan kan keluarnya malam kan? Nah, itu. Daripada kita membahas setan mending kita membahas makanan. Ya kan? Akhirnya setan dimakan sama kamu. Namanya ponggol setan kan? Iya kan? Dimakan sama kalian. Oke. Ya. Di persepsinya di sini kita harus yang namanya kita bisa menghargai budaya-budaya yang ada di lingkungan sekitar. Budaya apa saja coba Naila? Pernah enggak kamu budaya lokal yang ada di Tegal itu apa saja coba budayanya? Kita harus menghormati, menghargai budaya lokal yang ada di Tegal. Pernah enggak? Kamu pernah main ke Kelenteng enggak? Pernah main ke Kelenteng enggak? Kelenteng Tegal.
Tek Haikyong, pernah main ke sana enggak? Nah, sebelum kamu main ke sana, kamu juga harus tahu di sana punya peninggalan sejarah. Peninggalan sejarahnya masih dalam bentuk budaya, tapi bentuknya adalah alat musik. Alat musik apa, Pak? Alat musik gamelan. Ya, gamelan peninggalannya siapa, Pak? Peninggalan pada waktu itu adalah dari Sunan Kalijaga. Sunan siapa? Pak, kenapa ditinggal di Klentang pada waktu itu, Pak? Pak, kenapa ditinggal di situ? Karena pada waktu itu di Tegal masih yang namanya terlihat dari multikultur agama, multikultur budaya di daerah Pecinan. Nah, Pak Redi cerita akhirnya. Di daerah Pecinan di Tegal itu di daerahnya adalah daerah SMP 5 dulu. Di jalan apa ya? Jalan Veteran, di dekat dengan apa namanya? Balai Kota Lama. Ya, itu daerah Pecinan. Daerah Pecinan itu adalah kumpulan orang-orang Chinese atau kumpulan orang-orang Tionghoa pada sejarahnya di situ. Nah, ujuk-ujuk atau tiba-tiba, wong Tegal kan ngomongnya ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba di situ Sunan Kalijaga datang dengan sejarah. Kita akhirnya bisa melihat sejarahnya sampai sekarang. Sunan Kalijaga datang dengan menyebarkan agama Islam di daerah Pecinan itu, yang akhirnya terbagi menjadi beberapa daerah. Kauman atau Pekauman itu nanti untuk daerahnya orang yang beragama Islam atau dari keturunan orang Arab sampai sekitarnya. Nah, di Jalan Veteran itu, daerah Jalan Veteran di Tegal itu menjadi daerah Pecinan, orang-orang Cina. Pak, bisa nek? Ya, di situ pengen untuk yang namanya syiar agama Islam pada waktu itu. Pakainya apa ya? Biar pada bisa masuk, pakainya apa ya? Alat musik. Alat musiknya apa? Alat musik gamelan pada waktu itu. Dengan wayangnya. Ya. Cuma pada waktu itu akhirnya ada yang tertinggal gamelannya sekarang dengan nama kalau tidak salah Naga Mulia. Gamelan Naga Mulia atau Naga Sakti. Naga Mulia kalau tidak salah. Naga Mulia itu masih ditinggal di Klenteng Tek Haikyong, tertinggal di sana. Kota Tegal masih. Kalau kamu mau pengen lihat silahkan, tapi harus izin dulu. Pak, kenapa Pak Redi tahu? Oh, saya pernah di sana. Pak, saya pernah ngajar di sana, saya tapi belum pernah lihat gamelannya. Ya, saya belum pernah lihat gamelannya, tapi dari sejarahnya itu memang ada. Nanti kita buka, kita coba nanti mempelajari pelajaran tentang budaya asli orang Tegal. Coba nanti kita buka-buka di YouTube bareng-bareng, ya. Bareng-bareng. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian sampai ke makanan, ada yang terkenal sampai sekarang. Di daerah Pecinan itu, di daerah Veteran, ketika sampai jalan dari Jalan Veteran sampai ke Balai Kota Lama itu sampai ada sekarang masih jualan tradisional kue-kue lama. Namanya adalah kue tempel. Namanya kue tempel. Pernah makan enggak? Pernah makan enggak? Dari tepung ketan, kayak digoreng, kayak digarang, kayak dipanggang itu, terus dikasih pisang. Pisangnya harus pisang raja. Kalau mau kasih coklat nggak apa-apa. Harganya berapa, Pak? 10.000. Mahal ya? Mahal ya? Kalau kita beli pipis, kalau kita beli arem-arem harga paling 3.000, 4.000 ya. Itu harganya 10.000. Nah, itu kue tempel. Asli orang Cina yang buat. Keturunan orang Cina itu turun-temurun. Pak, itu kue tempel dari Tegal apa bukan? Dari Tegal. Tapi cuma dasarnya adalah yang buat pertama adalah orang keturunan Tionghoa atau orang Chinese. Lanjut. Pak, tadi katanya pernah makan coipan. Coipan itu apa, Pak? Coipan itu berarti makanan, sama-sama makanan. Yang buat juga orang Cina. Coipan. Yang buat orang Cina. Nah, modelnya kayak bubur dimsum. Pernah makan dimsum? Nah, di dalamnya itu cuma gantinya ebi. Tahu ebi? Ebi tahu? Ebi. Ya, ebi tahu?
Ebi tahu nggak? Jangan bilang 50 ya gitu. Siapa yang bilang 50 kayak gitu? Nah, jangan ya. Tapi ebi itu adalah udang kecil. Udang kecil. Bukan Pak, anakan udang bukan. Tapi memang jenis udang yang paling kecil, ebi. Biasanya udang itu digunakan untuk salah satunya untuk bikin terasi. Nih terasi ya. Ini terasi. Terasinya kamu ada di sini, ya kan? Ya bener ya. Kalau di mambu mau ini terasi ya kan? Itu ebi biasanya dibikin udang. Dibikin menjadi terasi. Tapi ini enggak dimasukkan ke makanan kayak bubur dirsum, dikasih potongan-potongan bengkoang. Nanti sambelnya cuma sambelnya adalah cabai. Cuma pakai cabai itu apa namanya? Cabai rawit. Digerus, dikasih air, terus dikasih bumbu. Makan sudah. Itu namanya coipan. Yang bikin mana? Orang Kalimantan tapi masih orang keturunan Tionghoa. Wah, oke kita lanjut. Loh kok mati ya? Ya. Saya tanya. Kinan biasanya sering tanya. Ada yang ditanyakan? Belum. Kok belum mau tanya kenapa? Padahal saya sudah siap ditanyai loh. Oh, belum pikiran. Nah, kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Di sini peta konsep. Peta konsepnya di sini ada hakikat kearifan lokal. Hakikat kearifan lokal di sini kita mempunyai yang namanya budaya-budaya lokal yang tidak boleh dirusak atau dirubah ya. Ya, ora? Contoh lagi, dengarkan. Ini budaya lokal. Biasanya daerah saya bukan hanya makanan. Mohon maaf. Bukan hanya makanan, tapi gini. Ketika malam satu suro, ya. Malam satu suro atau malam Muharraman. Nanti malam ya kayaknya ya. Iya kan? Biasanya ada kayak duduk bareng tapi selamatan. Pernah enggak? Nanti setelah itu ada yang namanya sedekah bumi. Sedekah laut. Ya. Sedekah bumi, sedekah laut. Kalau sedekah laut, motong kerbau, buang ancaknya. Tahu ancak? Kepala kerbau. Kamu nanti ke tengah laut, naik perahu, naik kapal, ya. Buang di sana. Pak, itu termasuk kejawen apa enggak, Pak? Pak, itu termasuk penyimpangan agama enggak, Pak? Itu pakainya masalahnya pakai. Kalau itu sudah dikatakan kearifan lokal atau budayanya, kalau itu sudah dijadikan budaya, itu berarti harus dilindungi, harus dijaga, harus dilestarikan. Kalau tidak dilestarikan seperti apa? Asalkan kita tetap pada syariat agama kita. Ya. Tetap ya? Tetap apa enggak? Kalau misalkan kamu beranggapan, oh ini loh, kepala kerbau ini dijadikan sebagai apa namanya di depan. Nanti disembah, oh ya Mbak Kebo kayak gitu. Ini berarti kamu sudah menyalahi aturan, sudah menyalahi dari syariat ajaran agama Islam. Benar? Benar enggak? Menyalahi syariat agama Islam. Tapi kalau kita tetap menjaga setiap tahun diadakan potong kerbau kepalanya ditaruh di laut. Untuk apa? Katanya didoakan untuk murah rezeki katanya. Ya, karena itu sebuah budaya, ya kita laksanakan. Dilanjutkan. Biarpun kita sudah dalam kemajuan era globalisasi. Gadget. Nah, vlog internet langsung nyebar terus mana-mana, enggak kan? Tapi kita tetap kalau yang namanya itu budaya ya kita harus tetap dilestarikan, tetap dilindungi. Jelas ya? Jelas ya? Jelas tidak? Ngantuk kabeh. Wah, jelas tidak? Oke, kalau jelas kita lanjutkan lagi. Kemudian ada yang namanya pemberdayaan komunitas. Di dalam pemberdayaan komunitas ini ya, kita harus ada kelompok yang berani menjaga. Ya. Kelompok yang berani menjaga, contohnya seperti apa? Kita harus berani melindungi. Tidak boleh yang namanya budaya kita
diinjak. Budaya kita dilanggar, budaya kita diorat-orat, budaya kita ditendang-tendang atau disingkirkan, itu enggak boleh. Kita harus ada komunitasnya, komunitas pelindung cagar alam, komunitas pelindung budaya lokal Tegal, komunitas pelindung budaya kearifan budaya lokal Tegal, ada di sini. Komunitas sejarawan Tegal, ya, harus ada. Sebenarnya kalau kita melihat Tegal sendiri, dengarkan, kalau kita mau lihat yang namanya Tegal dari budaya kearifan lokal, Tegal itu berasal dari kata apa sih? Tegal berasal dari kata, coba tahu sejarahnya enggak? Kita harus tahu yang namanya budaya lokal, berarti kita harus tahu sejarahnya dulu. Tegal berasal dari kata Tegal. Tegal, tulisannya T-E-T-O-Gal. Tegal. Ya, tahu enggak artinya? Tanah yang subur. Paham? Tanah yang subur. Cuma Tegal dibagi menjadi 2 pemerintahan. Pak, tanah yang subur seperti apa? Tanah yang subur, contoh di wilayah perkotaan. Kita lihat ya, biarpun sekarang sawahnya sudah jadi perumahan. Sebelum jadi perumahan coba, padahal di pinggir pantai, benar-benar pinggir pantai sekali Tegal. Tapi sawahnya produktif enggak? Produktif. Ya kan? Sawahnya produktif enggak? Produktif. Biarpun lokasinya ada di pinggir, dekat dengan pantai. Tegal lagi, kita ke kabupaten, dibagi menjadi 2 wilayah, kota dan kabupaten. Nah, kita ke kabupaten. Coba lihat kabupaten. Mulai dari Tugu Turi ke selatan, Adiwerna, Bulak Pacing, ya, sampai ke Guci. Coba, tanahnya gimana? Tanahnya gimana? Subur ya? Subur apa enggak? Subur. Subur kan? Itu. Makanya sampai yang namanya dulu siapa ya? Ki Gede Sebayu. Ada yang tahu makamnya Ki Gede Sebayu? Ada yang tahu makamnya? Ada di Danawari. Itu Ki Gede Sebayu itu namanya di Danawari sempat yang namanya membuka bendungan besar atau kali besar, Kaligung namanya. Fungsinya untuk apa Kaligung? Kaligung itu kali besar untuk mengairi persawahan. Jangan salah, Tegal itu lokasinya adalah kota yang sebenarnya kota keramat di Jawa Tengah, itu ada di Tegal. Paham ya? Kota yang keramat, kota atau daerah yang keramat di Jawa Tengah atau di Indonesia salah satunya adalah di Tegal. Makanya kamu bangga jadi orang Tegal. Ya, jangan sampai yang namanya kearifan lokal kita luntur. Jangan sampai yang namanya budaya-budaya yang ada di Tegal hilang. Maksud enggak? Jangan sampai budaya-budaya Tegal, budaya-budaya orang Tegal, budaya orang Tegal yang paling gampang dititeni satu. Apa? Lek-lekan. Percaya enggak percaya, orang Tegal hobinya lek-lekan. Percaya enggak? Coba apalagi besok liburan, mesti banyak orang lek-lekan. Benar? Minumnya apa? Minumnya apa? Mochi, teh poci gula aren, teh poci gula batu. Pernah minum enggak? Loh, kamu orang Tegal kok nggak tahu? Paham enggak? Teh poci gula batu pernah minum enggak? Aja pernah tok ditakoni teh poci gula batu orang ati mau teh poci gula aren. Teh poci gula batu. Hobinya lek-lekan. Minumnya teh poci gula batu. Sambil cemilannya adalah gorengan. Iya pora? Yaher? Yaher. Yaher apa? Iya. Kalau orang Arab ngomong kayak gitu. Iya kan? Nah.
Sindarani ora. Wong pare dibe kaya kuwi lek-lekan jas yo nginung kopi, moh, minum apa teh poci gula batu. Dari apa? Pocinya pakai poci yang pakai tanah. Pernah ndak? Pan, pernah ndak, Pan? Takoni lingak-linguk tok. Ora pernah. Makanya nyoba. Kinan pernah minum yang teh itu yang apa? Dari poci tanah pernah? Pernah. Oke, sebelum kita lanjut ada yang ditanyakan ya? Kinan mau tanya apa, Nan? Ya. Ya. Mungkin karena posisi. Mungkin karena wilayahnya. Ini karena mungkin ya, kalau jawaban mungkin. Tapi kalau jawaban pastinya, kita dibagi menjadi 2 pemerintahan. Yang pastinya dibagi 2 pemerintahannya itu ada di pemerintahan Kota Tegal dan pemerintahan Kabupaten Tegal. Tegal wilayahnya luas, karena wilayahnya luas. Kota Tegal pengen memisahkan diri, tapi kalau dilihat dari sejarahnya, Tegal itu aslinya kabupaten. Ya, kalau pengen lihat sejarah aslinya, Tegal itu sebenarnya kabupaten. Ya, cuma dibagi 2 karena bagi 2-nya itu tadi yang Kinan bilang itu ada pembatasan wilayah antara wilayahnya yang dekat dengan pantai dan wilayahnya yang mendekati dengan daerah seperti itu. Paham ya? Paham ya? Ada yang tanyakan lagi? Pak, Kota Tegal dijuluki Kota Keramat karena sebenarnya di Tegal banyak orang-orang suci yang meninggal di Tegal, banyak tapi belum pada ketahuan. Contoh Mbah Panggung. Ya. Mbah Panggung, Ki Gede Sebayu. Ini sebenarnya orang-orang yang dikatakan kalau orang sekarang ngomongnya wali ya. Ya, orang sekarang ngomongnya wali ya. Punya ilmu-ilmu yang di atas di luar nalar. Padahal dia mempelajari agama Islam. Mempelajarinya adalah ajaran agama. Dia berani bertarung pada waktu itu. Ini loh, saya ngajari agama Islam ya ini seperti ini. Dari orang-orang yang buta tentang agama, dari orang-orang yang tidak tahu tentang agama, dipelajari atau dimasukkan, diajari ajaran-ajaran agama yang harus mereka anut. Contohnya, kalau dulu kan memang banyak yang Hindu ya, mohon maaf. Kalau dulu memang banyak yang Hindu karena Tuhan namanya Sang Hyang Widi. Ya, Sang Hyang Widi itu Hindu. Menyembah kepada Sang Hyang Widi berarti menyembah kepada Tuhan, Sang Hyang. Tapi kalau kita menyembah kepada Allah, ini kita nyusupnya yang susah, ini kita mengalihkannya yang susah. Karena apa? Dari Mbah Panggung, dari Ki Gede Sebayu, dari semuanya itu, dari Mbah Purbaya dan sebagainya, Amangkurat ini lebih cenderung kepada ajaran agama Islam. Dan orang-orang dulu punya, ketika ngajari itu beda lah. Bukan seperti saya, bukan seperti kalian ketika mau pelajari kayak gini langsung kayak gini harus ya. Mereka langsung ngajari langsung yang enggak. Ya, ini loh. Tahu semua ya mengenai ajaran agama Islam dan telaten. Ngajarinya telaten, ya, ngajarinya telaten dari satu persatu, mungkin satu persatu ini muridnya diajari. Ini dari mengenali ajaran mengenali huruf hijaiyah ya, mungkin ya, dari alif sampai terakhir ya, sampai huruf ya, itu telaten sekali ngajarinya. Bahkan sampai bukan hanya ngajari itu tok, tapi mengenal kehidupan baik yang di dunia maupun yang sampai nanti di akhirat. Itu seperti itu. Keramat Tegal banyak sekali. Bukan daerahnya ada yang namanya keramat, enggak, tapi memang Tegal itu sebenarnya salah satu daerah yang dikeramatkan. Tapi kalau cerita tentang politik saya enggak mau. Ya. Geser-geser tentang politik saya enggak mau. Ada ini sini terus nanti
katanya enggak jadi, kalau Tegal katanya enggak jadi, kalau ada pejabat yang kesini katanya ya, katanya, kalau Pak Redi sendiri belum begitu yakin tentang itu. Tapi kalau cerita Tegal, banyak makam-makam keramat, banyak daerah-daerah yang dikeramatkan itu memang ada. Tapi kalau cerita tentang yang namanya ini dah mungkin hanya sekedar intermezzo kalau menurut saya. Ya, ini nanti kamu belum ranahnya ke situ. Ya, tapi kalau di sini ada makam Ki Gede Sebayu, daerahnya Danawari sana. Ya, ada makam Mbah Purbaya di daerah Kalisoka ada, dekat sama rumahnya Pak Adit. Ya, itu ada. Terus ada Amangkurat, ya di Werna ada. Itu bisa kamu, nggak usah jauh-jauh ke Mbah Panggung. Ya, kamu mau ziarah, mau nyekar di situ nggak apa-apa. Jelas ya? Lanjut. Kemudian pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal tadi sudah. Kita harus punya komunitas sejarah. Sejarah-sejarah di Kota Tegal. Komunitas pemberdaya makanan, penggiat tari, penggiat musik, ya, penggiat budaya lokal Tegal ada sekarang. Ya, contoh lagi musik balo-balo ada di Tegal. Pernah dengar musik balo-balo? Si balo-balo pakainya kayak gini kencerung. Pakainya band tepuk. Ya, kayak orang ini kalau ada adiknya Kinan Sunat pakainya itu. Terbangan, biasanya orang ngomongnya terbangan. Ngerti terbangan? Ngerti ora? Terbangan ya. Si balo-balo. Nah, pokoknya lagunya kayak gitu kalau nggak salah. Jelas ya? Ya. Harus ada ditelusuri Tegal dari mana makanan ini dari mana diselidiki, jangan seperti sekarang Pak ini gacuan nah gacuan apa ngerti gacuan orang ya kan nah, gacuan dari mana ya orang-orang Tionghoa yang punya sering makan mie ya orang-orang China ya kan yo ya yang jualan orang Cina kan. Nah, kemudian, kita harus tahu budaya lokal kita di sini apa? Ada makanan semacam nogo sari, tipis. Pernah dengar enggak? Nogo sari, tipis. Terus itu lemper. Lemper ya. Arem-arem. Nah, itu. Saya waktu kecil, waktu SD makannya lontong sama itu. Suka makan lontong sama gorengan. Kalau di sekolahan. Di sini masih ada enggak? Masih. Kalau di kantin-kantin bawah itu masih ada? Lontong yang jualan lontong? Nah, terus kemudian di sini adanya pentingnya kelestarian. Jangan ini dulu. Nanti si Nandos nengen. Pentingnya kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ya. Jadi yang namanya pengembangan budaya lokal jangan stop di situ saja. Jangan berhenti di situ saja. Ada kreativitasnya, kreasinya lagi ditingkatkan. Kalau bisa, kalau ini makanan ada kualitas yang bagus. Ngerti enggak? Jangan salah loh. Kamu kalau ke Jakarta kalau makan mie goreng, makan nasi goreng itu rata-rata orang dari Tegal. Nggak percaya kamu? Rata-rata orang Bojong, orang Balapulang, itu yang jualan nasi goreng di Jakarta, di Cikarang, sampai sekarang di Bangka, di Batam pun ada yang jual nasi goreng itu dari yang namanya orang Tegal. Jangan salah. Karena apa? Saudaranya Pak Redi ada yang sampai Batam yang jualan nasi goreng. Hanya untuk jualan nasi goreng. Pak, proporsinya berapa? Ya saya kurang tahu proporsinya berapa antara harga-harga di Batam sama sini, apa sama apa tidak kan? Ya kan? Yo ya. Nah, Pak, pentingnya kelestarian. Ya, di sini dibikin sanggar-sanggar budaya. Sanggar-sanggar budaya tentang apa saja? Bahasa orang Tegal itu wah luar biasa kamu. Jangan salah, bahasanya orang Tegal yang jarene ngapak. Orang ngapak orang kepenak? Ya bener? Bener ora? Ya her.
Ya. Ya. Sing orang ngapak, orang kepenak, tapi tolong jangan bilang 50 ya. 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 Sing orang ngapak, orang kepenak, tolong jangan bukan apa-apa. Itu harus dilestarikan. Jangan malah on izin. Saya malu Pak, saya jadi orang Tegal karena ngomongnya ngapak. Sorry ya. Wong Tegal kok sorry kon. Ngapak hebat, orang ngapak hebat. Kalau nggak percaya silakan. Dibudayakan bahasanya kamu. Dilestarikan. Jangan sampai kamu bilang malu, saya jadi orang Tegal malu Pak. Karena ngomongnya ngapak. Pak, saya malu Pak. Saya jadi orang Tegal ngomongnya kayak gini kasar banget Pak. Enggak perlu malu. Tidak perlu yang namanya kamu harus malu. Tapi kamu harus yang namanya, oh saya bangga jadi orang Tegal Pak. Ya, saya bangga jadi orang Tegal. Karena apa? Selain unik, kita harus tetap menjaga kelestarian budaya tersebut. Coba bayangkan kamu ngobrol sama orang Jakarta, ada yang ngomongnya kayak orang Tegal apa enggak? Enggak ada kan, tetap dijaga. Biarpun ini ngomongnya didengar tidak enak, tidak mengenakan, tidak wis ora karuan wis gampang. Ya. Tapi harus dijaga. Orang Solo kalau ngobrol sama orang Tegal sebenarnya sungkan. Karena apa? Ngomongnya kayak kasar. Orang Tegal sebenarnya ngomongnya kasar. Cuma ini sudah menjadi adat, ini sudah menjadi budaya. Kasarnya orang Tegal karena sudah terbawa dari bahasa. Tapi itu bukan kasar sebenarnya. Ini sebenarnya menjadi bahasa ngapak. Ya, bukan kasar. Nah, wong sing ngerti kayak ngomongnya, di kasar temen ya wongnya ngomongnya, bukan. Dan ini menjadi sebuah identitas. Bisa kecuri sama orang lain enggak? Bisa kecuri sama orang lain enggak? Bisa kalau kamu nggak bisa menjaganya. Karena apa? Gampang sekali mempelajari orang bahasa Tegal, gampang sekali. Iya kan? Gampang sekali kan? Weh, pimen kabare John? Iya kan? Akhirnya pada melu-melu ya. Iya ya, pada melu-melu kan? Ya, contohnya di TV-TV sekarang. Kamu malu enggak? Jangan salah, Tegal, Banyumas, Purbalingga itu ngomongnya hampir sama. Logatnya hampir sama. Ya kayak gue. Biasanya Parto ya. Iya. Dalang Parto, kayak gitu kan yang OPJ. Nah, itu. Kita harus menjaga. Pak, saya kalau pengen tahu komunitas budaya Tegal di mana Pak? PPIB. Ya, itu ada sanggar atau tempat kita orang Tegal untuk berkumpul, ya, kita untuk sama-sama menjaga, kita sama-sama untuk melestarikan budaya Tegal, kita sama-sama untuk sama-sama kita saling belajar tentang budaya Tegal, yaitu di situ. Paham ya? Ya, coba nanti kita ke sana. Nah, besok kalau kita tidak kesiangan. Kok hilang ya? Jangan lihat fotonya. Kamu ini Ustadz dari panggung. Nah, ini rendang. Kalau rendang biasanya terkenalnya dari mana rendang ya? Rendang dari? Ayo, rendang dari mana? Rendang dari mana? Makanan rendang daging itu dari mana? Dari? Ada yang jawab tadi? Ya Minang ya Padang. Sumatera Barat. Minang ya Padang. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah ini yang saya tunjuk, ini yang tadi saya terangkan. Makanan murah meriah, bergizi tinggi dan sebagainya ini. Tempe pecak dari Tegal. Atau tempe penyet. Ya kan? Ya pora? Ya.
Nah, kamu pernah makan enggak? Saya hampir setiap hari. Karena nggak punya uang beli lauk. Ya. Enggak, ding. Karena posisinya yang paling gampang, laki-laki pun bisa membuat. Nah, jangan salah Evan, nanti jadi koki termahal di dunia dan di akhirat. Nah, termahal di dunia, bikin tempe pecak spesial, gampang Van, tak wari parede. Nah, sambelnya pakai terasi. Ya, ini makanan khas Indonesia yang terkenal di dunia. Salah satunya ini, yang paling terkenal. Apa ya? Rendang. Terus ini ada, ini apa yo? Ponggol, gudeg. Ini nasi gudeg. Pernah makan nasi gudeg? Nasi gudeg jangan disamakan dengan yang tidak bisa mendengar. Itu namanya kalau kayak gitu kok hafal kamu. Kalau pelajaran sama sekali bobar blas. Ini nasi berasal aslinya dari mana? Jogja. Nah, ini ada yang namanya sop buntut. Atau dari ini sop konro atau dari Makassar ya, biasanya terkenalnya itu. Ini dari Jawa Tengah. Nah. Dah, ini lanjut lagi. Tadi makanan sudah, ini tari-tarian. Nah, kemarin yang baru terkenal di Tegal ada lagi tari geol. Treng. Nah, ya kayak gitu ya. Tuh tari geol. Ya, itu Tegal. Pak, paling 1 tahun tok, Pak. Itu kemarin 1 tahun tok buat tari massal di Tegal. Enggak. Kalau memang itu yang asli dari, nah yang mempelajari pertama tari geol itu yang mencontohkan siapa sih? Yaitu budayawan Tegal. Yo ya, penari asli orang Tegal. Masa orang Bali suruh nari di sini? Non tarinya kecak kok, tak matanya bobong prolap gitu, ya kan? Ya kan? Iya, non tarinya kecak. Tapi kan memang kalau tari geol memang ya, yang nari juga asli orang Tegal, menyontohkannya juga untuk orang-orang Ya. Ini loh ada tari, dibikinkan tari baru asli dari orang-orang Tegal, buatannya orang Tegal juga, namanya tari geol. You understand? Yeah. Oke. Nah, kita ke tari. Tari ini dari mana? Tari piring. Tari tortor. Dari mana tari tortor? Tari serimpi. Bentar, Pak Redi mau coba. Buka. Ini sebentar. Ya, tari-tarian. Kamu jangan sampai lupa tari-tarian itu. Ya, berasal dari mana, Pak? Misalkan, kalau yang terkenal di Jawa Tengah tari apa ya? Tari apa sih yang bunyi apa itu, Mas? Meja. Astagfirullahaladzim. Itu apa sih, Mas? Bentar ya. Nih. Oh, internetnya nggak nyambung. Internetnya nggak nyambung ya. Harusnya tadi Pak Redi, kalau misalkan bisa nyambung nanti tak carikan nanti sejarah Tegal. Oke, nanti gini aja. Ya. Selain tadi makanan, tarian juga sudah saya terangkan. Nanti dari anak-anak semuanya tugas di rumah. Ya, tugas di rumah. Tugas di rumah untuk setidaknya mempelajari sejarah, ya, sejarah dari Tegal. Ya, nanti tak kasih tugas. Nanti pokoknya setelah saya menerangkan ini semuanya. Setelah tari, ini nanti ada
Nah, ini budaya-budaya lokal yang asli di daerah masing-masing. Ini apa ya yang di atas ada yang ada apinya? Hah? Ngaben. Dari mana itu ngaben? Dari Bali. Ngaben itu apa sih? Coba saya tanya. Ngaben itu apa? Pembakaran mayat. Jadi ketika ada orang meninggal di Bali, ini sudah menjadi budaya, mayatnya harus dibakar. Biarpun ada salah satu di Bali itu ada suku, ya, suku namanya suku Trunyan, ya, yang mayatnya tidak dibakar, tapi dibiarkan saja. Bukan dibiarkan saja begitu saja, tidak. Cara pemakamannya hanya ditaruh di atas tanah, ya, bukan di keduk, tapi di atas tanah, ya, tetap karena apa? Itu punya sugesti. Pandangan mereka, budaya mereka. Kalau di Trunyan itu, Trunyan adalah nama pohon. Trunyan itu nama pohon yang dikeramatkan, pohon besar yang dikeramatkan. Kalau sekarang namanya menyan. Di sana namanya Trunyan. Pohon menyan yang besar itu di daerah orang-orang Trunyan itu dikuburkan. Kalau orang meninggal dikuburkan. Dan jasadnya tidak akan bau busuk. Karena apa? Sudah didampingi, sudah kesedot, sudah keserap oleh pohon menyan yang tadi. Paham ya? Nah, jadi ini orang mambu. Padahal kalau di Tegal kayak gitu gimana? Oh, tidak. Ya, baunya apa? Batang itu daerah bangkai. Wong Tegal ngomongnya Batang. Ya kayak gue ya, bener ya. Batang padahal daerah Pekalongan ke timur lagi sedikit. Nah, kemudian yang kedua di sini ada lompat. Di daerah mana itu? Budaya lokal juga loh. Itu olahraga nasional, olahraga lokal. Tapi dijadikan budaya. Daerah Pulau Nias. Lompat batu Pulau Nias. Nah, terus kemudian di sini ada yang namanya, nah, ini sedekah laut yang tadi Pak Redi cerita. Ya, ada sedekah laut yang tadi Pak Redi cerita dengan membuang ancak di tengah laut, ya, dengan membuang ancak di tengah laut, dengan membuang apa namanya? Buah-buahan di tengah laut. Katanya nanti kalau kita membuang ancak, ya orang yang nelayan di daerah kita nanti apa namanya? Mendapatkan, ketika berlayar mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jor ini jangan kayak gitu ya. Ya. Tapi kita tetap berdoa sama Tuhan yang Maha ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terus kemudian di bawah ini satu lagi. Ini apa ya? Gunungan. Di daerah mana itu? Jogja, Solo, ya. Kalau mau Muharraman ada yang seperti itu, kalau mau Ramadan ada yang seperti itu, kalau mau bulan puasa ada yang seperti itu, rayahan, gunungan, itu modelnya perkatan, atau modelnya nanti siapa yang bisa ngambil di atas, itu rezekinya kan, ya, tambah luar biasa, akan menjadi punya wibawa yang, nah, bentar. Nah, di sini kita harus mempunyai nilai multikultural. Di dalam nilai multikultural di sini nilai yang berbagai macam budaya, baik suku, baik agama, baik bahasa, ya. Di sini kita harus sama-sama, intinya kita harus menjaga kerukunan umat beragama juga. Menjadi wadah yang bersama, interaksi sosial dan keagamaan di sini. Ini terutama di agama. Jelas ya? Jelas aja. Terus kemudian jangan thank you dulu dong. Ini tugas dari saya sekarang. Silakan ya. Silakan bikin kelompok. Ya. Bikin kelompok 1 2 3 4 5 6. Langsung bikin kelompok, saya kasih
Waktu 15 menit dikerjakan refleksinya. Setelah itu presentasikan di depan kelas. Oke? Tugasnya ini. 1 lembar saja terus dipresentasikan di depan kelas. Bisa jadi 1 kelompok. Ini 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok. Bisa? Bisa? Oke, sekarang kalian bikin per kelompok dan 15 menit langsung dipresentasikan di depan. Ayo, cepat. 1, 2, 3. Silakan. Yo, langsung dibikin kelompok. Ayo langsung, Mas, Mbak, ayo. Ayo. Inan. Yo, waktunya hampir habis, Mas. Ayo buruan 15 menit. Refleksinya di sini adalah berikanlah contoh nilai-nilai sikap saling menghargai di lingkungan dan budaya lokal yang ada. Terus kemudian presentasikan di depan kelas. Ayo, hitungan ketiga sudah ke kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, buruan. Yo. Pakai kertas, lembar kertas, Mas Adnan. Pakai kertas. Ayo dikerjakan. Kelompok yang tertib, tidak boleh ada yang berdiri-berdiri kayak gitu. Ayo buruan, duduk. Duduk. Kelompoknya duduk, tidak ada yang berdiri. Betty kelompoknya mana, Bet? Ayo kelompok, gabung kelompok dong. Ayo buruan. Buruan. Ayo bikin kelompok. Sini Betty sebelah sini. Ya, sini. Betty sini. Duduk sini. Kamu sini. Nah, duduk bareng. Ini kursinya ini. Nih, bawa kursinya. Apa? Yo. Soalnya ditulis ya. Ini. Soal ditulis. 1 kelompok 1 saja. Nanti dipresentasikan di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya? Jelas ya? Udah? Ini kelompoknya ini. Nggak boleh contek-contekan. Kelompoknya ini. Ya? Kamu kelompoknya sini, Mas. Udah. Itu temennya dibantu dong. Nah. Udah, kelompoknya sini. Kamu kelompok terakhir, kelompok 6 ya. Ini. Pak, contohnya berapa? Kamu buat contoh 2. Ya. Contoh nilai sikap saling menghargai. Nanti kalau maju silakan perwakilan, misalkan kelompoknya Kinan atau Betty, kelompoknya siapa aja disebutkan ya, biar nanti Pak Redi langsung kasih nilai di daftar nilai. Jelas ya? Jelas tidak? Oke. Menghargai untuk budaya, saling menghargai di lingkungan dan budaya lokal. Ayo dirembuk bareng-bareng. Ayo. Betty, dikerjakan. Yo. Ayo. Dilihat, dicari di LKS ada. Boleh dicari di LKS. Contohnya.
Contoh-contohnya. Contohnya 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Yo. Menjaga boleh. Menghargai kan menghargai boleh. Kamu direkam masih pekerjaan. Yo, kerjaan. Yo, serius. Ayo serius kerjakan. Ayo serius dikerjakan, ayo. Yang menghargai tadi Pak Redi kan menyampaikan ada budaya lokal di Indonesia, terutama di Tegal, budaya lokal contohnya harus apa kalau kita menghargai ya? Yo. Oke. Ya, yang masih belum untuk presentasi di depan kelompok 2 di Bakinan, di depan Bakinan. Silakan. Ya, Bakinan. Bakinan di depan. Presentasikan. Ya. Nanti sebutkan nama teman-temannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, nama saya Naila Anggun Kinanti. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Regi yang ditugaskan, yaitu berikanlah contoh nilai-nilai sikap saling menghargai di lingkungan dan budaya lokal yang ada. Jadi yang pertama itu penggunaan bahasa daerah untuk pembicaraan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekitar agar tetap terjaga dan tetap ada. Ya, bahasa daerah ya, kita ya. Ya, terus apa aja? Yang kedua, tidak membeda-bedakan budaya dan agama yang ada di lingkungan sekitar dan saling menghargai apabila memang adanya perbedaan di situ. Ya, betul. Betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2, Mbak Kina. Ya. Sekian dari saya, apa ada yang akan ditanyakan? Bisa aja ya, cukup ya. Bagus sekali. Nah, ini Mbak Kina tetap di depan. Nah, tadi yang disampaikan itu menyampaikan tentang bahasa. Ya, bahasa sehari-hari disampaikan. Ya, dipelajari bahasa Tegal ya, bahasa Tegal dipelajari. Biarpun kita malu, jangan sampai malu. Ya, kita tetap disampaikan ya, bahasa Tegal dipelajari. Kelompoknya siapa saja, Mbak Kinan? Andika Dwi Saputra, Muhammad Fahriansyah, Muhammad Ilham Baihaqi, Jiva Syara. Ya, 5 anak ya? Ya. Ya, oke. Terima kasih untuk penampilan kelompok 2, kasih plus tepuk tangan semuanya. Bagus sekali. Ya, silakan Mbak Kinan. Ya, kelompok selanjutnya. Ya, untuk kelompok selanjutnya kelompok 2, kelompok 1, mohon maaf. Maju yang kedua, kelompok 1. Ini dari kelompok 1 perwakilan. Betty ya? Mbak Betty ya. Betty Muamalah. Ya, silakan ke depan. Dari mana dulu? Soal apa? Dibacakan dulu semuanya. Dibacakan. Soal sama jawabannya dibacakan. Soal berilah contoh nilai-nilai sikap saling menghargai di lingkungan. Contoh kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal dari budaya atau berkaitan dengan hasil cipta, rasa, dan karsa adalah 3 kekuatan jiwa manusia. Contohnya menghargai makanan tradisional, menjaga kelestarian kesenian tradisional. Udah Pak, kelompok. Ya, kalau tadi Mbak Ina kelompok 1 menyampaikan kita menggunakan bahasa daerah. Kalau di sini kelompok 2 tadi ya Mbak Ina ya. Ini kelompok 1 dari Betty, Mbak Betty juga menyampaikan kita harus menghargai dari kesenian atau seni daerah masing-masing. Ya, seperti itu ya. Kelompoknya siapa saja coba disebutkan namanya? Kelompok 1 Arwan Deni Saputra, ya. Ahmad Fitrah Hasan, ya. Raquel Valisa Karel, Baiti Nur Indasari, Amelia Dwi Arianti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1.
Kelompok 3, silakan. Belum? Kok belum? Ayo, kalau belum kelompok 6. Kalau belum kelompok 6, coba Naila, coba. Oke, selanjutnya kita panggil kelompok 6 yang sudah siap maju. Mbak Naila, coba. Ya, Mbak Naila. Perkenalan dulu, coba. Perkenalan dulu nama, ya namanya siapa, kelompoknya siapa saja, terus baru disampaikan. Perkenalkan, nama saya Naila Proto Aini. Nama kelompok Naila Proto Aini, Salsa Cynthia Bella, Adnan Ramadhani, Rifki Hasan Khairi, Bibit Satria. Soal, berilah contoh nilai-nilai sikap saling menghargai di lingkungan dan budaya lokal yang ada. 1. Menjaga bahasa daerah. 2. Menjaga budaya lokal di Indonesia bertujuan agar nilai-nilai luhur budaya yang ada di suatu tradisi bisa dipertahankan. Oke, sudah? Ya, oke, tepuk tangan buat Mbak Naila. Ya, dari kelompoknya. Ya, terima kasih. Ini tadi ada Bibit ya, tadi ya. Anggotanya Bibit ya, tadi ya. Bibit terus Adnan ya. Bibit Adnan, ya, oke. Terus kelompok 5, coba. Nanti kelompok 5 siap-siap. Oke, ini kelompok 5 yang siap-siap maju nanti diwakilkan kayaknya sama Mbak Seril ya. Oke, Mbak Seril masuk depan untuk mewakili kelompok 5. Perkenalan dulu kelompoknya siapa saja, terus nanti dipresentasikan. Biar nanti langsung dapat nilai dari saya. Nama kelompok Sintiawati, Maulina Hasan, Seril Sakikiran, Amni Hamdi, Muhammad Evan Ardiansyah. Contoh nilai-nilai sikap saling menghargai di lingkungan dan budaya lokal yang ada. 1. Menjaga kualitas produk lokal agar tidak dirusak daerah lain. 2. Setiap daerah memiliki kesenian tradisionalnya masing-masing di kampung. Kampung di Aceh ada seni hikayat, di daerah Kalimantan dikenal dengan seni lamut. Dengan ini kita harus menghargai kesenian daerah. Ya, tadi disampaikan juga kita menghargai kesenian daerah. Sama-sama ya, rata-rata kita harus menghargai. Oke, terima kasih untuk kelompok 5, tepuk tangan semuanya. Atas presentasinya. Oke, silakan boleh duduk. Kemudian kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan untuk yang terakhir. Ya, kelompok 3 ya. Diwakilkan sama Mbak siapa ya? Manda, saya lupa namanya. Amanda. Perkenalkan kami dari kelompok 3, nama pertama Amanda, Sari, Rafa Ramadan, Aditya. Berikanlah contoh nilai-nilai sikap saling menghargai di lingkungan dan budaya lokal yang ada. Contohnya, 1. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, misalkan teman dari suku Papua, Betawi, dan lain-lain. 2. Menghargai masyarakat yang memiliki perbedaan agama, misalkan tidak mengganggu seseorang yang sedang melaksanakan ibadah. Ya, kita harus yang namanya tidak membeda-bedakan ya, Mbak Manda ya. Ya. Tuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ya. Yang terakhir kelompok 4. Sama Mbak siapa ini? Ya. Ya, silakan maju ke depan presentasikan. Pak Rizka ya? Media. Ya. Delia ya. Perkenalkan, nama saya Tia Priyanada dan email Deshiva, David Setiawan, Muhammad Farhan, Zainal Mutakin. Soal, berikanlah contoh nilai-nilai sikap saling menghargai di lingkungan dan budaya lokal yang ada. 1. Menghargai budaya lokal yang ada di sekitar dan tidak membeda-bedakannya. 2. Melestarikan atau menjaga budaya lokal yang ada. Ya, ya, tepuk tangan buat Mbak Dia Pinanadia. Ya, oke, untuk kelompok 4. Ya, masih dalam keadaan tempat duduk.
Pak Redi akan melanjutkan untuk ulang. Ya, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Untuk pada hari ini, pertemuan pada hari ini, terutama anak-anak kelas 7B ya, anak-anak kelas 7B tadi sudah berani mempresentasikan yang namanya budaya lokal, ya. Kita menghargai budaya lokal, kita menghargai berbagai macam yang namanya keragaman jenis budaya, agama, kesenian, kita harus menjaganya. Ya, tadi presentasinya bagus sekali. Nanti saya minta tolong itu dibikin yang saya tadi kasih tugas, ya. Kelompoknya kamu tadi sudah presentasi, tapi nanti itu dibikin yang namanya banner kecil. Atau dijadikan sebuah poster untuk lukisan. Nah, Pak, lukisannya untuk di mana, Pak? Nanti ditempelkan di belakang. Jelas ya? Jelas ya? Ditempelkan di belakang-belakang. Menghargai budaya lokal. Tempelkan di kelas kalian ini. Ya, di kelasnya kamu. Menghargai budaya lokal. Tidak boleh ada yang tidak. Dari 6 kelompok itu semuanya harus ada. Jelas ya? Mohon diperhatikan. Nah, Pak Redi minta tolong. Ya, Mas Bibit tolong duduk dulu. Ya. Ketika belajar, tolong kalian belajar yang serius. Belajar yang serius. Tidak boleh belajar untuk main-main. Ingatlah orang tua kalian yang menyekolahkan kalian. Ya, banting tulang. Ya, untuk menyekolahkan kalian. Jangan mengecewakan orang tua kalian, intinya seperti itu. Terus kemudian keberhasilan bukan ada di tangan orang lain, teman kamu. Yang menentukan bukan teman kamu, tapi keberhasilan ada di tangan kalian masing-masing. Pada diri kalian masing-masing. Makanya Pak Redi tetap menyampaikan ke kamu, tolong belajar, dan belajar. Itu ya. Ya, sebelum Pak Redi mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, kesimpulannya pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Ya, kesimpulannya itu sudah berjalan dengan baik. Anak-anak sudah mampu mempresentasikan, sudah pandai berani mempresentasikan di depan, ya, dan sudah tahu ini loh kita menghargai budaya lokal, kita sudah tahu kita bisa menghargai kesenian daerah, kita bisa menghargai makanan, kita mengetahui jenis makanan daerah dan sebagainya. Itu sudah pada tahu. Jelas ya? Sebelum kita mengakhiri, kita ice breaking bersama. Ya. Ice breaking, berdiri semuanya. Ayo berdiri. Berdiri semuanya. Setelah duduk berdiri lagi. Ya, kalau Pak Redi, Marina menari di atas menara, ya, ikuti ya. Kalau kayak gini menara, kalau kayak gini di atas, kalau kayak gini mari. Nah, kalau kayak gini menari. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, di atas menara, di atas, Marina menari, di atas Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Tepuk tangan. Oke. Silakan duduk lagi. Ya, udah speaking, ya. Sekali lagi, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Pak Redi sangat mengapresiasi, ya,
mengapresiasi pembelajaran yang sangat, tolong diperhatikan dulu sebentar Mas ke depan. Ya. Ya. Saya sangat mengapresiasi dari kalian ketika pembelajaran. Saya mengapresiasi sama anak-anak semuanya, sudah luar biasa sekali, ya. Sudah luar biasa sekali, sudah bisa menilai, ya. Apalagi hari ini pembelajarannya interaktif sekali, kita komunikatif, ya. Dari Mbak Kinan, dari Mbak Betty, dari Naila, ya, Mbak Naila, ya, semuanya interaktif dengan Bapak Ibu Guru, dengan Pak Redi ketika memberikan pelajaran, ya, luar biasa. Saya hanya bisa memberikan semangat untuk kalian, saya hanya bisa memberikan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Minggu depan saya tunggu proyeknya, ya. Saya tunggu asesmennya, asesmen dari kalian yang tadi sudah presentasi, asesmen pertama untuk presentasi, asesmen keduanya yaitu saya tunggu adalah menggunakan banner atau lukisan, ya. Banner atau lukisan tolong nanti ditempel di dalam meja, di dalam kelas, meja lagi, di dalam kelas, ya, di dalam kelas. Pak, ini kelompoknya Kinan pojok sini Pak, ini kelompoknya Betty sebelah sini Pak. Oke, nanti pakai lukisan enggak apa-apa, pakai tulis tangan, tapi tulis tangan yang bagus di kertas gambar. Paham ya? Nanti dikasih warna tulisan-tulisannya. Jelas tidak? Oke, kalau jelas, Pak Redi cukupkan sekian, terima kasih. Kalau ada teman yang sakit, silakan nanti temannya ditengok, ya, didoakan biar cepat sembuh. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ketika pembelajaran pada hari ini Pak Redi banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri sekian. Tidak lupa salam buat orang tua di rumah. Xie. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Tetap rajin belajar di rumah. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini boleh ambil tas pulang. Di depan aja. Di depan aja. Di depan aja. Disuruh minggir ke tangga.